Israel-Palestina, ketika bom, balik arah, dan karma bicara. Jangan kira konflik Israel-Palestina cuman urusan politik remeh. Ini bukan sekadar adu gengsi dua kubu di tanah panas. Ini ladang uji moral, cermin kelam dunia, dan teater besar tempat karma tak segan mampir. Kali ini Israel, yang selama ini tampil dominan dengan teknologi militer super canggih, justru dipermalukan oleh jebakan dari dalam rumah sendiri. Bom-bom pintar yang mereka andalkan malah jadi bumerang maut buat tentaranya sendiri. Ironis? Jelas. Tapi juga simbolik. Serangan mendadak dari Hamas bukan cuma strategi tempur, ini teater simbolik. Perlawanan kecil dengan nyali besar yang menyentil jantung arogansi. Mereka bukan hanya menembakkan roket, mereka menembakkan pesan, kami masih ada dan kami belum selesai. Di sisi lain Iron Dome, kebanggaan Israel, kali ini tampak pincang. Bukan cuma karena overload, tapi karena perang ini sudah menembus batas teknis. Ini bukan soal rudal meluncur dan dicegat. Ini soal psikologi, ideologi, dan eksistensi. Dan sekarang Netanyahu limbung. Di podium, ia bicara soal teror dan pengkhianatan. Tapi di belakang layar, dia mulai menyalahkan siapapun yang bisa. Badan intelijennya, tentara, bahkan sekutunya sendiri. Dunia menyaksikan bukan simpati yang ia dapat, tapi sorotan tajam yang bertanya, bagaimana bisa kalian, negara dengan anggaran militer raksasa, kecolongan sebrutal ini? Amerika terjebak dalam posisi tak nyaman. Di satu sisi mereka harus tetap tampil sebagai pembela demokrasi versi mereka. Tapi di sisi lain, mereka juga tahu publik internasional makin muak. Generasi muda di IUSM sendiri mulai mempertanyakan, kenapa negaranya mendanai perang yang tak pernah selesai, sementara utang dalam negeri makin menggila dan suara-suara pro-Palestina makin nyaring di jalan-jalan kota besar. Eropa terbelah. Prancis dan Jerman terjebak antara solidaritas historis terhadap Israel dan tekanan domestik dari komunitas Muslim yang mulai menuntut sikap tegas. Timur Tengah mendidih. Iran tersenyum tipis di balik layar, Turki mulai berani bicara lantang, dan negara-negara Arab yang dulu diam-diam berdamai lewat Abraham Accords, kini kena tekanan rakyatnya sendiri untuk cabut dukungan. Konflik ini bukan sekadar perang senjata, ini perang narasi, perang legitimasi, dan perang identitas. Dunia mulai sadar, ada sesuatu yang busuk dalam stabilitas yang dipaksakan. Ketika korban anak-anak lebih banyak dari militan, ketika satu negara bisa memblokir makanan dan listrik tanpa disebut penjajahan, kita tahu. Ini bukan cuma konflik biasa. Ini cacat moral global yang sudah terlalu lama didiamkan. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan dunia pura-pura buta? Dan lebih penting lagi, kapan perang ini selesai? Jawabannya, bukan saat senjata berhenti menyalak, tapi saat keadilan yang selama ini dipenjara oleh diplomasi palsu, akhirnya dibebaskan.